Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bizabihil udhiyati syukran ala ni'mah. Wa syara'a biha man wajada lahu sa'ah. Min ishrina dhil hijjah wa salasati ayyamin ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang dengan nikmat itu Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah yang kita lakukan ini menjadi salah satu pemberat timbangan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini adalah momen yang biasa ditunggu-tunggu oleh para salafus soleh terdahulu. Momen yang ditunggu-tunggu oleh para ahli ibadah, yaitu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kenapa para salafus soleh dan para ahli ibadah menunggu momen-momen hari-hari seperti ini? Karena mereka sangat berbahagia apabila bertemu dengan hari-hari seperti ini. Karena ibadah yang dilakukan pada hari-hari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, pahalanya mengalahkan ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Puasa sunnah yang dilakukan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah mengalahkan pahala ibadah sunnah pada bulan-bulan yang lain. Begitu pula tilawatul Quran, membaca Al-Quran di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, pahalanya sangat berbeda dengan pada hari-hari yang lainnya. Begitu pula qiyamul lail, berzikir, membaca salawat, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, hal itu didasarkan kepada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Rasul mengatakan, tidak ada hari di mana amal-amal soleh yang dilakukan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari hari-hari ini, yaitu adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat sangat fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, qalu wala jihadu ya Rasulullah,
apakah pahala amal ibadah yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah? Qala Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Kata Rasul, termasuk pahala jihad pun tidak bisa mengalahkan amal-amal ibadah yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min jalika bisyai. Kecuali bagi orang yang keluar dari rumahnya berbekal jiwa dan harta untuk berjihad di jalan Allah. Akan tetapi setelah itu mereka tidak lagi kembali ke rumahnya. Yang maknanya adalah kecuali bagi orang yang mati syahid. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, kalau para salafus soleh menunggu momen-momen seperti ini adalah sebagai bentuk akselerasi dari amal-amal ibadah yang mungkin pada hari-hari yang lalu banyak yang dilalaikan, banyak yang tertinggal. Maka mereka sangat berbahagia apabila bertemu dengan hari-hari seperti ini. Karena ini adalah momen di mana mereka melakukan amalan yang sama, akan tetapi mendapatkan pahala yang jauh berbeda dibandingkan dengan pada hari-hari yang lain. Puncaknya adalah 10 hari, tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu ada 2 amalan yang sangat dianjurkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 2 amalan yang dianjurkan pada 10 Dzulhijjah, yaitu yang pertama adalah melaksanakan ibadah salat. Baik salat wajib maupun salat sunnah, yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Yang kedua adalah berkurban. Berkurban dalam arti kata adalah menyembelih hewan ternak yang sudah ditetapkan oleh syariat. Sehingga walaupun mungkin nilainya sama dengan nilai uang, maka berkurban itu tidak bisa diganti dengan uang. Dia harus binatang ternak yang disyariatkan oleh Allah untuk disembelih. Sekalipun ada satu masyarakat yang lebih membutuhkan uang, akan tetapi ini syariat ta'abudi yang tidak bisa diganti dengan uang. Di mana Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, Rasul mengatakan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqi dami. Tidak ada amalan manusia yang dilakukan pada hari raya kurban yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Nanti hewan kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan sungguh pahala berkorban itu sudah lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah hewan kurban itu menetes di atas tanah. Maka kata Rasul, fatibu biha nafsan. Maka sucikanlah dirimu dengan berkurban. Maka dengan demikian, berkurban ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan tentang syukur itu ada 3 bentuk.
Yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Yang kedua asyukru bil lisan. Dan yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Asyukru bil qalbi artinya kita meyakini dan mengakui bahwa apa yang kita miliki, seluruh nikmat yang kita miliki ini, yang diberikan kepada kita, sesungguhnya adalah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, semua yang kita miliki, pada hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suatu saat semua nikmat yang ada pada diri kita ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kalau ada seseorang yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan kejayaan, dia menganggap bahwasanya itu adalah merupakan hasil usaha murninya. Tidak ada pihak-pihak lain. Bahkan dia mengingkari itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu telah kufur. Kufur nikmah. Kufur dalam menggunakan dan meyakini nikmat itu. Bahkan bisa jadi kufrun yang seperti itu bisa menyebabkan keluar dari Islam. Yang kedua adalah asyukru bil lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka hendaknya jangan lupa kita harus membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan kita, ikrar kita dengan lisan kita, pengakuan bahwa semua yang kami dapat ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, asyukru bil amal. Bagaimana kita ketika mendapatkan nikmat, maka nikmat itu harus kita gunakan dengan amalan-amalan yang mendapat redha dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika badan kita sehat, maka badan kita harus kita gunakan untuk rajin memenuhi atau rajin mendatangi masjid, mendatangi majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena apabila dia sudah tidak mampu berjalan, sudah tidak sehat lagi, maka sulit sekali dia akan mendatangi tempat-tempat ilmu, kajian-kajian, bergaul dengan orang-orang soleh. Maka kesehatan ini harus digunakan untuk menambah amal-amal soleh kita kepada Allah. Begitu pula nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita gunakan dengan cara menyembelih hewan kurban. Apabila ada seseorang yang dia memiliki harta, yang apabila harta itu dibelikan hewan kurban, 1 ekor kambing, ternyata uang itu masih tersisa, kemudian dia tidak mau berkurban, maka orang itu akan sangat dibenci oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, man wajada lahu sa'atan, atau man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan untuk berkurban, akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka kata Rasul, jangan sekali-kali orang itu mendatangi tempat sholat kita. Artinya orang itu dilarang untuk mendatangi tempat sholat di mana Rasul dan para sahabat-sahabatnya berkumpul. Sehingga orang itu akan tidak mendapatkan pahala yang besar. Tidak mendapatkan keberkahan. Bahkan orang itu akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Maka apabila kita realisasikan nikmat harta ini dengan berkurban, maka sesungguhnya itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur kita kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk berkurban itu pasti akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu akan menyebabkan semakin ditambahnya nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka niscaya aku tambahkan nikmatku itu. Tapi apabila kalian kufur, kufur di sini adalah kufrun nikmah. Diberikan nikmat oleh Allah, nikmat harta,
tetapi tidak digunakan untuk yang baik-baik, maka Allah mengancam bahwa dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, marilah di hari-hari yang sangat berharga ini, di mana di hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah amalan-amalan yang kita lakukan, pahalanya sangat berbeda dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan pada hari yang lain. Maka mari kita gunakan untuk meningkatkan amal liyah kita, amal ibadah kita. Kita perlu memperbanyak doa-doa kita. Doa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Baik itu keluarga kita, sahabat kita, atau orang-orang mukmin muslimin secara umum yang sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan semoga mereka senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi keselamatan pergi dan pulangnya sehingga mereka bisa memperoleh haji yang mabrur. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, di jalur Gaza, di mana mereka adalah saudara-saudara kita. Palestina adalah satu-satunya negara yang hingga saat ini di zaman modern ini belum merasakan atau belum merdeka. Maka kita sebagai muslim perlu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perjuangan mereka. Apapun, segala apa yang kita miliki yang bisa kita berikan sebagai kontribusi buat mereka, maka berikanlah kepada mereka. Apabila kita punya harta, berikanlah harta itu buat mereka. Apabila kita tidak punya harta, jangan lupa kita doakan mereka. Kita doakan semoga orang-orang atau saudara-saudara kita yang gugur di Palestina, Allah catat menjadi orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang sakit saat ini, menderita karena kezoliman orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita doakan semoga Allah berikan kesabaran dan semoga akan lahir dari mereka tentara-tentara Allah yang akan terus berjuang mengorbankan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang memberikan dukungan termasuk juga orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita korbankan, korban untuk membeli hewan korban, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita untuk kebaikan, terutama di hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda kepada kita, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Faya ibadallah usini wa ayyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah khutbah kita pada siang hari ini kita tutup dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selipkan dalam hati kita untuk mendoakan orang-orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam mengurus dan membangun masjid ini, yang saat ini mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka,
dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Semoga peninggalan-peninggalan mereka yang mereka telah infakkan, baik harta maupun tenaga, menjadi sedekah jariah, sedekah yang terus-menerus mengalir untuk memberikan kebaikan kepada mereka yang berada di alam kubur. Kita doakan anak-anak kita yang sedang belajar, semoga Allah angkat derajat mereka, Allah mudahkan segala urusan mereka, dan Allah jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga kita yang masih hidup, Allah terus berikan kesehatan kepada kita, agar supaya kita bisa tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wakhzul man khazalal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wansuruhum nasran aziza wansuruhum nasran aziza. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'al bala fi Gazzah wa jami'il mustada'afina fi kulli makan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.